Pengertian dari modal asing. Eh, Modal asing adalah kegiatan di mana kita melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh penanam modal asing, baik yang menggunakan modal asing sepenuhnya maupun yang berpatungan dengan penanam modal dalam negeri. Bentuk badan usaha modal asing. Penanaman modal asing wajib berbentuk pasaran terbatas berdasarkan hukum Indonesia dan berkedudukan di dalam wilayah negara Republik Indonesia, kecuali ditentukan oleh undang-undangnya. Pertanyaannya, mengapa badan hukum penanaman modal asing harus berbentuk pasaran terbatas? Jawabannya karena merupakan salah satu upaya pemerintah dalam memberikan kepastian hukum dalam penyelenggaraan penanaman modal asing. Pengaturan bentuk badan usaha terhadap pelaksanaan PMA merupakan perintah dari UU 25 atau 07 yang bertujuan untuk memberikan kepastian hukum. Kalau untuk prosedur pendirian badan usaha asing Indonesia, penanaman modal asing tentu meminta kepastian hukum agar memberikan rasa nyaman dan aman bagi pengusaha asing dalam melakukan kegiatan usahanya. Indonesia dalam rangka memberikan perlindungan hukum penanaman modal asing wajib berbentuk PT berdasarkan hukum Indonesia di wilayah negara RI. Dengan kata lain, penanaman modal asing tidak diizinkan melakukan usaha sebelum terbentuknya Badan Hukum Indonesia. Nah, proses pembentukan Badan Hukum Indonesia oleh penanaman modal asing atau PMA dapat dilakukan dengan dua cara. Pertama, penanaman modal asing langsung membuat akta pendirian perusahaan PMA, kemudian dimintakan pengesahan kepada Menteri Hukum dan HAM. Setelah akta perusahaan PMA disahkan, pengusaha mengajukan permohonan pendaftaran atau izin prinsip penanaman modal asing ke Badan Koordinasi Penanaman Modal atau BKPM. Nah, pengajuan PMA harus diajukan kepada BKPM karena PMA merupakan kewenangan pemerintah pusat berdasarkan pasal 30 ayat 7 UU 25 tahun 2007. Cara kedua, pembentukan Badan Hukum PMA di Indonesia, pengusaha mengajukan terlebih dahulu pendaftaran penanaman modal asing dan setelah memperoleh pendaftaran penanaman modal asing, dilakukan pembuatan akta pendirian perseroan PT. Berbadan Hukum Indonesia yang harus mendapatkan pengesahan Menteri Hukum dan HAM. Bagi penanaman modal asing yang telah memiliki pendaftaran penanaman modal asing dari BKPM, ditetapkan batas waktu paling lama merealisasikan pembentukan badan hukum sebagaimana tertera dalam pendaftaran, yaitu 6 bulan sejak dikeluarkan pendaftaran PMA. Peran badan usaha asing untuk membantu perintah dalam menggerakkan perekonomian nasional termasuk menyediakan lapangan pekerjaan bagi masyarakat. Halo, saya Fatimah Hawa Insia dari 10 MIPA 7. Hari ini akan menjelaskan tentang contoh-contoh badan usaha asing. 1. Contoh modal asing. Salah satu contoh modal asing adalah credit vessel. Credit vessel adalah pinjaman jangka pendek oleh seseorang atau perusahaan dengan cara menerbitkan sebuah bukti tertulis yang disebut juga sebagai wesel bayar. Kelebihan dari credit vessel adalah jangka waktunya. Dengan masa pelunasan yang cenderung pendek, ini sangat menguntungkan bagi para kreditur karena memungkinkan pengembalian dana beserta profit yang sangat cepat. Kekurangan dari credit vessel adalah pendeknya masa jatuh tempo. Ini terjadi apabila terlalu banyak pinjaman dilakukan dalam bentuk utang vessel, sedangkan jumlah kasnya tidak cukup. 2. Contoh bentuk usaha. Salah satu contoh bentuk usaha di Indonesia adalah Toyota. Toyota Motor Corporation didirikan oleh Kiichiro Toyoda pada tanggal 28 Agustus 1937 di Jepang. Masuknya di Indonesia dimulai dari pendirian PT Toyota Astra Motor pada tanggal 12 April 1971. 3. Contoh cara prosedur pendirian badan usaha asing di Indonesia. Contoh cara prosedur ini terdiri dari 2. 1. Badan usaha asing sebagai kantor perwakilan, dan 2. Badan usaha asing PT.PMA atau penanaman modal asing. Sekian dari kelompok kami, mohon maaf jika ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.